lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Di konten kali ini kita mau bahas terkait dengan debat capres keempat kemarin teman-teman. Yaitu ada hal yang menjadi perbincangan ya di dunia maya, atau mungkin juga di dunia nyata juga sepertinya menjadi perbincangan nih teman-teman. Yaitu momen ketika Mas Gibran yang bertingkah apa ya? Aduh, aku bingung nih nyebutnya apa. Yaitu ada hal yang menjadi perbincangan di dunia maya, di mata publik dan di netizen di sosial media nih teman-teman, terkait dengan tanggapan Mas Gibran saat Pak Mahfud MD menjawab pertanyaan dari Mas Gibran. Nah, teman-teman mau lihat seperti apa? Sebelum kita lihat video selengkapnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Yuk, mari sama-sama kita nonton. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, saat Bapak berbicara, silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud yang namanya greenflation atau 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana dari video yang udah kita nonton sama-sama tersebut? Yaitu gimana Mas Gibran menanggapi pada saat Pak Mahfud MD menjawab pertanyaan dari Mas Gibran sendiri. Nah, kalau menurut saya sih sebagai calon wakil presiden ini ya, ini kayaknya agak aneh ya teman-teman ya. Sepertinya ini agak aneh. Jadi kalau dari sikapnya Mas Gibran pada saat Pak Mahfud MD bicara nih ya, ini kan jadi kita runut dulu nih kronologinya gimana nih teman-teman ya. Jadi waktu itu Mas Gibran bertanya kepada Pak Mahfud MD. Nah, dari situ Pak Mahfud MD menjawab. Tapi pada saat Pak Mahfud MD ini menjawab, tapi Mas Gibran kok malah gitu ya. Nah, kalau di sekelas debat cawapres, publik dan netizen sepertinya menilai ini kok aneh gitu ya. Cuman di sini Mas Gibran melihatkan dan mengatakan bahwa dia mencari jawaban dari Pak Mahfud, dia nggak ketemu jawabannya. Nah, kalau saya sebagai kaum milenial ya, dan juga sebagai anak muda juga di sini, jadi itu kayak merasa tanda tanya gitu di pikiran saya gitu ya. Nah, kok yang sebagai yang katanya mewakili anak muda, yang mewakili kaum milenial,
kenapa seperti itu? Saat orang tua bicara kok malah gini-gini gitu ya. Oh ya nih teman-teman, terkait dengan tingkah Mas Gibran pada saat Pak Mahfud MD lagi bicara menjawab pertanyaan dari Mas Gibran tersebut, sebelumnya kan moderator juga menyampaikan aturan dari KPU bahwa itu satu, jika ada istilah ataupun singkatan harap dijelaskan. Yang kedua, tidak boleh beranjak dari posisi ataupun dari meja tempat paslon berdiri selama debat berlangsung gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya tangkap seperti itu. Tapi bagaimana dengan posisinya Mas Gibran yang bergerak-gerak, terus beliau melangkah gitu ya. Dari posisi tersebut, apakah itu memang diperbolehkan oleh KPU atau emang itu tidak boleh gitu. Semoga aja nanti Bapak Ibu KPU kita bisa menjelaskan hal ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya komentar yang berbeda dengan saya atau mau nambahin komentar yang sama dengan saya, boleh langsung di komen di kolom komentar. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu konten kita kali ini. Sebelum aku akhiri, mohon bantuannya buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Silakan tonton lagi video saya di konten berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Semoga siapapun nanti yang terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di 2024 membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Jangan lupa teman-teman, tanggal 14 Februari 2024 jangan sampai nggak mencoblos ya teman-teman, karena satu suara dari teman-teman itu sangat penting banget untuk menentukan nasib kita, nasib negara kita, nasib nanti pekerjaan teman-teman. Jadi jangan sampai nggak mencoblos. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.